Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu haddathil imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Ma'alli wa imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti wa ila hadati man ajazani hadati syaihina Kai Haji Abdul Salam wa hadati syaihina Kai Abdul Mujib Abbas hadati syaihina Kai Abbas hadati syaihina Kai Ghazin Kai Khairuddin wa usulihim wa furu'ihim wa hadati man ajazani hadati syaih Kai Haji Labib min ma'adina tabir Jombang hadati man ajazani hadati syaihina Kai Azam Syari Nadir min ma'adina tasrafkan sampang mudura nafa'ana Allah bihim wa bi'alumihim wa barakatihim bidil wa dunya wal akhirah amin. Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu lan utawi Allah Wallahu lan utawi Allah iku khalaqa dadiaken sinten Allah uladabatin ay hayawanin ing saben-saben hewan. Yang dimaksud dabba itu ay ma dabba ala wajhil ard la khusus dawatil arba. Jadi maksud dawa itu artinya seluruh hewan-hewan yang melata di muka bumi, bukan khusus hewan yang berkaki 4 seperti kecoa masuk, jengking masuk. Pokoknya semua hewan yang
baik yang melata, yang berkaki 4 atau yang hewan-hewan yang melata, semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqad dabbah. Diciptakan dari apa? Mimma'in, dari air sperma. Mimma'in, dari air sperma. Ay nutfatin. Mimma'in, dari air sperma. Betul kah? Iya. Jadi semua hewan itu oleh Allah Ta'ala diciptakan dari air sperma. Air sperma. Faminhum, maka iku setengah sangkeng kula dabbah, man utawi wong, ma utawi hewan. Man ini yang paling banyak digunakan di agil, tapi bisa digunakan di wairil agil. Man utawi man, bisa hewan. Yamsi, yang melaku opoman, karena itu hewan, bukan sopo, ya. Yamsi, kang melaku opo, bukan sopo. Karena man di sini lewiril agil. Ala beti ing atasi weteng man. Contohnya al hayati kaya ulo, wal hawami, dan hewan keremetan. Maka di sini man yang berfaedah wairul aqil. Maka yamsi di sini bukan sopo, akan tetapi opo. Wa min lan iku setengah sangking dabbah. Menungso nih, man utawi menungso, man utawi wong yamsi kang melaku sapa man, ala rijalaihi, ing atasi kaki luru, kal insani kaya menungso, wa thairi lan manuk. Ada hewan berkaki dua. Ala rijalaini, ngatasi kaki lu. Wa min lan iku sangking emak, akhirnya kulu dabbah, setengah sangking dabbah. Man utawi hewan, yamsi kang melaku opoma, ala arba'in, ing atas sikil papat, kalbahaib, koyok rojo koyok, ai wal an'ami, tekesel koyok, sok sapi kaki empatnya, kuda semuanya, hemar. Jadi hewan-hewan menungso itu diciptakan oleh Allah dari apa nak? Dari air sperma. Kecuali malaikat, jin, Nabi Adam, Nabi Isa. Kalau ulat ya lain, bukan dari sperma. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Dari nur. Ingatin, bukan dari air sperma yang akbar. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dari apa?
Nur. Bukan nur. Malaikat oleh Allah Ta'ala diciptakan dari nur. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah. Diambil dari tanah mana? India. Bukan tanah Indonesia, India. Kalau Nabi Isa diciptakan dari jiwa yang hasil tiupan daripada malaikat Jibril. Ditiup oleh malaikat Jibril, ditaruh di sakunya. Ditaruh di sakunya ibunya siapa? Ibunya Isa. Siapa ibunya Isa? Iya. Kan? Kalau ulat dari buah-buahan. Jadi Allah Ta'ala itu kalau segala hewan, baik hewan yang berkaki 4 atau seluruh hewan yang melata di muka bumi itu, manusia seperti lo ditetapkan dari air sperma. Tapi kalau malaikat dari nur, jin dari api, lagi jin dari api. Kalau Nabi Allah Adam dari tanah yang diambil dari tanah India. Kalau Nabi Isa terdiri dari yang ditaruh di sakunya apa? Ibunya Nabi Isa. Kalau ulat dari buah-buahan. Sudah dipilih ya dalam Al-Quran. Terus jadi hewan itu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang kakinya itu banyak. Kayak apa itu? Kayak kereta api. Kaki 1000 apa? Kata orang Madura reng-bireng. Reng-bireng. Kata orang Madura ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa enggak bisa kita. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Segala kita berbuat hakikatnya kan dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Manusia itu kalau pikir keras gak ada apa-apanya. Makanya kalau kita sombong, malu ya bikin beras gak bisa. Ya. Wah, kalau Allah Ta'ala, subhanallah. Makanya bentuk hewan-hewan ada yang berkaki 1000, ya 1000 kaki. Ada yang 2, ada yang 4. Itu kan menunjukkan ala kudratillah.
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan nggak bisa apa-apa. Karena kita itu nggak bisa apa-apa. Sungguh malu kita itu kalau sombong. Kalau sombong, sakit aja tidak bisa menyembuhkan kok dirinya, ya. Walaupun dokter kan bukan menyembuhkan, dokter enggak. Cuma sebagai pelantara saja, sebagai itian. Malu. Kita bisa berpikir diremote oleh Allah. Kita bisa melihat diremote oleh Allah. Kita bisa bicara diremote oleh Allah. Jadi kita gak ada sama sekali. Maka kita tidak boleh sombong. Ada bersombong. Bun. Apa setelah itu? Yahluku tati'akan. Yahlukan tati'akan sinten Allah. Ma ing perkara yasa'u kang ngersakaken sinten Allah yana. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben siji. Khabarina iku qadirun dat kang banget kuasane. Iku qadirun dat kang banget kuasane. Iku qadirun dat kang banget kuasane. Jadi hewan-hewan semuanya itu siapa yang ditekan? Allah yang menurut kehendak Allah. Ya kalau tidak ditekan nggak apa-apa bagi Allah. Ya. Diciptakan juga apa-apa. Mubah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azhar tidak diciptakan ya kehendak Allah. Ya model kayak itu ya kehendak Allah. Azhar. Seperti misalnya Akbar suka turuan ini diciptakan begitu Allah Ta'ala. Hebat. Seperti Asbu memang diciptakan kayak itu, diciptakan kayak itu. Mubah bagi Allah SWT menciptakan Asbu. Andai kata apa karena mubah bagi Allah Ta'ala, andai kata tidak diciptakan mubah juga bagi Allah Ta'ala. Paham gak? Nah, jadi semuanya itu hewan-hewan yang ada muka bumi, baik hewan hayawanun natik atau hayawan wairun natik. Hewan yang berpikir, orang yang punya akal atau hewan yang tidak punya akal. Diciptakan atas dasar kehendak Allah. Allah Ta'ala itu kan bisa aja bikin kayak apa bisa. Ya. Saking kekuasaan Allah Ta'ala berwarna-warni. Ada hayawan natik seperti menungso. Ya sama-sama punya hidung, cuma modelnya nggak sama. Ada yang mancung, ada yang tidak. Ada setengah mancung, ada sampai nggak mancung sama sekali. Ya, itu kekuasaan Allah Ta'ala berwarna-warni. Tetapi walaupun ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang mencung, ada yang pesek, semuanya itu merasa puas, merasa nikmat semuanya. Buktinya
Ada orang yang menuntut karena jelek kepada Allah Ta'ala, protes. Enggak. Tidak. Misalnya kalau kulitnya sampan hitam, ada yang protes, tidak nerima apa adanya. Merasa puas. Ya. Sampai orang jelek sekalipun, misalnya orang perempuan jelek, pasti ngoco sambil make upan. Itu pasti merasa cantik, merasa cantik, seakan-akan nggak ada kekurangan, merasa puas. Saking maha hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Jadi hewan-hewan yang di muka bumi, tercipta hewan muka bumi tergantung daripada kehendak Allah. Sebab Allah Ta'ala maha kuasa, bikin bagaimanapun bisa. Ada yang mencung hidup, ada yang tidak, ada yang hitam. Ya, loh. Coba tanyakan ke Afnan umpamanya. Afnan itu sau-sau matang, sau-sau nguco, yo, merasa ganteng ini benar, sampai berpeci begini. Itu karena merasa pantasan begini. Kenapa kok diganti di? Ali, orang langsung diganti. Sampai Afnan merasa ganteng itu. Iya. Allah Ta'ala kan maha kuasa. Misalkan sau-sau matang kayak Afnan. Loh, nguco ke koco. Tanyakan kan, merasa ganteng itu. Betul kan? Merasa ganteng. Gak ada jeleknya, gak ada kurangnya. Sehingga pakai peci segala pun kayak Aspu, kayak Abi, pakai begini. Abi, diginikan rambutnya. Karena kalau ngoco merasa ganteng kayak itu, pantas kayak itu. Akhirnya kayak itu yang dipakai. Padahal orang lain ruwet. Ada yang merasa jelek kalau di kaca. Nah. Zen. Zen. Coba Zen ngoco. Gak merasa jelek Zen. Saking kekuasaan Allah, kebijakan daripada Allah, sehingga semuanya merasa puas. Walaupun kecil orang merasa tinggi, betul? Iya. Tadi Aldi kecil merasa tinggi, merasa tinggi. Orangnya gak sama tapi hatinya sama. Hebat gak hebat? Hebat. Tanyakan ke orang perempuan yang paling jelek. Kalau ngoco, ngoco miring, ngoco menghadap sebelah kiri, dikocoin semua. Merasa pantas diri. Itulah keistimewaan dari Allah. Seakan-akan tidak ada cacatnya manusia. Memang sengaja. Semuanya merasa puas. Apakah ada gara-gara hitam misalnya protes kalau tanah? Tidak. Tidak. Paling ya opo cara supaya putih gimana? Ya kalau sekarang seperti lebihnya bisa saya tanya ke Abi, saya kepingin putih. Sekarang sebentar lagi imtihan, ya pakai skincare. Idil, skincare, karena dirinya merasa kalau putih merasa tambah ganteng, padahal pancet. Kan iya kan? Ya hidungnya ukur sakit itu sakit.
Ya. Sampai sampean kepingin tambah ganteng. Kalau potong rambut, di sini dipotong, ya di atas masih panjang. Karena dirinya itu oleh Allah Ta'ala diberi kayak itu, merasa lebih pantas kalau kayak itu. Saking kekuasaan Allah. Ya, sehingga Allah Ta'ala itu diberi kepuasan. Allah Ta'ala itu kan maha mana kasihan ke orang. Allah Ta'ala tidak tegaan. Tidak tegaan ke manusia itu. Ya gak apa-apa. Biar diberi perasaan-perasaan yang halus. Sehingga itu merasa misalnya hidungnya itu cuma setengah senti misalnya. Setengah senti. Setengah sen. Nah, biar bisa merasa puas di perasaan yang selalu datang perasaannya itu. Perasaan datang genteng, merasa genteng. Betul. Coba siapa yang hitam? Yang hitam, misalnya yang hitam. Muco, pasti merasa kuning. Betul. Iya. Enggak, kalau kan ini tatanya kan kafnan. Merasa kuning kan? Hati merasa kuning. Lebih-lebih ketemu dengan tanah merah. Tanah merah. Seperti daerah Tambin, daerah Bangkalan kan banyak tanah merah. Kalau orang itu hitam sedikit, kuning ada di situ. Jadi muncul itu tambah api, tua genteng. Kuning aku. Padahal pancet hitam. Betul kan? Apa anak penuh yang paling ganteng? Yang paling ganteng siapa? Siapa? Suruh muco. Merasa ganteng enggak? Merasa. Ya. Terus. Apa sekarang? Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Laqad anzalna Laqad anzalna teman-teman yaktini teman-teman nurunakan sapa insun. Maksud insun adalah insun Allah. Ayatin ing pirang-pirang ayat. Mubayyinatin kang pertelo. Ai bayyinatin tegese pirang-pirang kang pertelo. Iya utawi ayat iku Al-Qur'anu Apa rahasianya nak? Kalau tanah Maha Esa, kok pakai na di sini? Coba lihat. Apa rahasianya itu? Nak? Allah Ta'ala itu kan Maha Esa. Kenapa kok pakai na? Kok tidak pakai walaqad anzal? Karena Allah Ta'ala di dalam menurunkan ayat Al-Quran itu masih melibatkan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu itu diciptakan Allah Ta'ala itu ada sabab. Wa inna likulli syai'in sababa. Ada sabab. Kita tahu ilmu malaikat Jibril, tahu ilmu dari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad, tahu ilmu Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril. Para sahabat melalui Nabi Muhammad, tabi'in melalui sahabat, tabi'in
tabi, melalui tabi. Begitu pula seterusnya. Ulama melalui tabi. Begitu pula seterusnya. Pasti itu ada pelantara. Pasti ada guru. Maka jasa guru kita jangan sampai dihilang, jangan sampai lupa. Kemana-mana jasa guru dibawa. Sambian pergi ke Jakarta, atau sekalipun pergi ke atas langit, tetap jasanya guru dibawa. Betul, dibawa. Sambian bisa Al-Quran, bisa kita. Sekalipun umpamanya jasanya Ali, malam-malam Ali itu diculik siapa? Malaikat, dibawa ke langit. Ilmunya ketinggalan enggak? Tidak. Saking besarnya jasanya guru, jauh daripada harta. Jauh. Harta bisa hilang, tapi ilmu gak hilang. Bisa diamalkan. Makanya rugi kalau ada santri gak nyambung dengan gurunya. Rugi, tidak terima kasih kalau ada orang tua sementara anaknya itu bisa baca Al-Quran, bisa enak bacanya. Orang tuanya itu Masya Allah, akhlaknya ke api. Besok tidak akan bagian daripada ilmu di situ. Ya, besok masih dituntut. Jangan nak, dituntut. Rugi. Ilmu itu tidak akan hilang. Tetap membekas. Tetap bermanfaat. Makanya kalau ada orang tua itu akhlaknya gurunya anaknya gak api, itu Masya Allah, itu Abu Jahal itu. Abu Nafik itu orang munafik. Termasuk orang yang merasa lebih gede. Lebih gede. Wa aghadatul wa idza qila ittaqillah fa akhadatul izzah. Kata ayat sampai tadi itu. Wa idza qila lahu ittaqil fa akhadatul izzah. Terus walabi bil ithmi fahasbuhu jahad walabi salmihad. Itu orang munafik itu. Munafik itu kan sikapnya selalu merasa lebih gede, nggak ada di bawah. Kaget, nggak suka terima kasih, itu orang munafik. Itu orang munafik. Jadi orang yang tidak terima kasih terhadap gurunya anaknya, malahan itu menyombongi, seakan-akan ada di atas langit. Talah tempatnya besok di mana? Paling jeleknya tempat, yaitu neraka jahat. Itu tak terima kasih. Itu gayanya. Makanya kalau ada misalnya sampean punya santri, besok orang tuanya sombong, nggak terima kasih sama sekali, angkuh sifatnya, angkuh sikap. Itulah orang munafik. Jelas orang munafik menurut Al-Quran. Itu ciri, sudah ciri. Biarin aja. Yang penting nggak ngamuk. Kalau ngamuk, dulu ya tangkap. Jangan takut orang kayak itu. Kalau misal menyerang, ya pegang kakinya. Ya kan begitu kan? Bisa.
Kan begitu kan? Kayak nomor 1 ada di dunia. Naudzubillah min dzalik. Padahal anaknya itu sudah dicetak bisa baca Al-Quran, bisa berakhlak jauh luar biasa. Sungguh jahanam itu. Jahanam. Neraka jahanam. Enggak, terima kasih. Padahal besok Al-Quran yang aslinya dari guru kalau misalnya mampus itu mati. Atau bengkak kata orang Madura. Nanti itu yang di Yasin yang dibaca itu hasilnya dari gurunya itu. Kenapa akannya kok tidak dipakai itu? Kok tidak dipakai? Jasanya guru kok dihampakan? Kok tidak dipakai? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kasihan anaknya. Anaknya kasihan. Berarti orang kaya itu di samping orang tersebut zalim terhadap dirinya, juga zalim terhadap anaknya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, maka dosanya bertikal-tikal. Dan hidupnya tidak akan sukses. Lebih-lebih nanti di akhir. Jadi orang kelihatannya ibadah, tapi hatinya jauh dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pakai palantara. Putra sambian bisa ngaji, ada palantara guru. Semuanya itu ada gurunya, ada palantara. Wa inna likulli syai'in sabab. Ya buktinya Allah Ta'ala itu pakai na, karena Allah Ta'ala itu dalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu masih melalui malaikat Jibril, maka di sini pakai anzala bukan anzaltu. Endom. Terus wallahu lan utawi Allah iku yadino doakan sinten Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sinten Allah ing man ila siratin ay tariqin mustaqim maring talan kang cedhek ay dinil Islam, tegese agama Islam. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang sudah jelas bagi kita bersama. Maka Al-Quran itu aji. Allah Ta'ala memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Itu Allah Ta'ala memberi pendidikan, memberi pengarahan, memberi petunjuk, ya, memberi jalan yang baik kepada orang yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah itu? Kalau kita membaca Nabi Muhammad, orang yang berkarakter baik, orang yang berakhlak baik, orang yang lembut hatinya, bukan yang kasar hatinya. Kalau karakter yang tidak baik, seperti sombong, merasa gede, merasa lebih hebat daripada orang lain, itu karakter semacam tidak dikehendaki Allah Ta'ala. Maka kapanpun dan dimanapun tidak akan dapat sentuhan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidupnya selalu kasar. Jadi kalau orang itu karakternya tidak baik,
Allah Ta'ala tidak berkehendak. Maka Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Orang yang diridhai Allah Ta'ala. Diridhai Allah Ta'ala. Siapa orang yang diridhai Allah Ta'ala? Orang yang berkarakter baik. Contohnya seperti Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad itu kok diangkat menjadi Rasul? Gara-gara akhlaknya, karakternya itu baik. Sehingga Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Begitu. Maka kita di antara kalau orang itu berkata suka terima kasih. Suka terima kasih. Benar ya. Jadi sampean kalau kepingin dikehendaki Allah, karakter kita harus segera diperbaiki. Kalau kita kepingin diridhai Allah Ta'ala, akhlak kita segera diperbaiki. Jangan dibuat bantal guling sifat sombong itu. Sifat ria, iri hati, sifat angkuh, egois. Jangan dibuat bantal guling. Jangan. Jangan dikeloni itu. Buang. Bu. Buang. Jangan dibuat bantal guling. Jangan dikeloni. Buang sejauh-jauh. Karena akhlak semacam itu paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau punya sifat kayak itu, mana mungkin menuju ke jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal tidak mungkin. Tidak mungkin menuju ke jalan Shiratal Mustaqim. Akan tetapi kesasar ke jalan yang tidak baik. Jadi kalau kepingin sampean dapat tunjuk melalui Al-Quran, bisa menuju ke jalan yang apa? Yang baik, yakni agama Islam. Maka kita bersama itu memperbaiki diri kita. Perbaiki. Wa yaquluna lan mucap sapa munafiqun. Al munafiquna amanna billah wa bir rasul. Wa ata'na yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Waktu tidak mengizinkan, summa qala wallahu bisawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'wana Rabbina husna bi hurmatihi famitna fi tariqati fama fatim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kama yamuru bi jalali 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ناصر الحق بالحق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله قدر المقيم. اللهم انا نسالك بعفو وحفظ المسلمين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا برحمة من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا الفاتحة.